Situasi di Tel Aviv berubah drastis menjadi medan ketegangan luar biasa setelah Iran meluncurkan serangan rudal yang menghantam sebuah rumah sakit militer Israel. Ledakan besar mengguncang ibu kota Israel itu, menciptakan kobaran api yang menjulang tinggi ke langit malam. Warga Tel Aviv berhamburan panik saat sirene peringatan berbunyi tanpa henti, menandakan ancaman yang tak biasa. Namun, di balik kepanikan ini, muncul fakta mengejutkan yang perlahan terkuak. Target Iran bukan sekadar rumah sakit, melainkan pusat militer yang disamarkan. Pemeriksaan lebih lanjut atas lokasi yang dihantam menunjukkan bahwa rumah sakit tersebut sebenarnya adalah kedok bagi gudang senjata, tank, dan markas komando tersembunyi milik militer Israel. Gambar satelit dan video dari lokasi menunjukkan deretan kendaraan tempur dan amunisi yang meledak hebat, memperkuat dugaan bahwa Israel selama ini menggunakan fasilitas sipil untuk menutupi aktivitas militernya. Dunia terhenyak ketika melihat bukti nyata ini, sementara Israel mencoba menutupinya dengan berbagai pernyataan resmi. Tak butuh waktu lama bagi Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu untuk tampil di hadapan publik dan menuding Iran melakukan serangan terhadap warga sipil. Ia menggambarkan Iran sebagai ancaman besar terhadap kemanusiaan dan mencoba membangun citra bahwa Israel adalah korban. Namun, sejumlah media independen dan analis militer mulai mempersoalkan keabsahan klaim tersebut. Bukti visual dan investigasi menunjukkan tidak ada aktivitas medis di lokasi tersebut, melainkan aktivitas militer terselubung. Rekaman video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan dengan jelas pecahan tank, roket, dan amunisi yang meledak di lokasi rumah sakit tersebut. Tidak ada ambulans, tidak ada pasien, tak terlihat satupun tenaga medis. Yang tampak justru sisa-sisa kehancuran peralatan militer canggih. Masyarakat internasional mulai meragukan versi cerita Israel. Ketidakpercayaan terhadap narasi Netanyahu semakin membesar, terlebih mengingat sejarah panjang Israel yang dituduh menggunakan warga sipil dan fasilitas sipil sebagai tameng militer. Netanyahu berusaha keras mengontrol pemberitaan dan membentuk opini global agar melihat Iran sebagai penjahat, namun usaha tersebut tampak gagal. Dunia maya justru dibanjiri kecaman dan dukungan terhadap tindakan Iran yang dianggap sebagai respons sah terhadap agresi Israel sebelumnya. Hashtag yang mengecam manipulasi Israel dan menuntut keadilan untuk Palestina menjadi trending di berbagai negara. Suara publik dunia mulai bersatu, menyoroti bagaimana selama ini Israel lolos dari kecaman atas tindakannya yang seringkali menyasar sipil di Gaza dan wilayah lainnya. Media sosial menjadi medan pertempuran informasi yang panas. Ribuan video dan foto dari lokasi serangan beredar luas, menunjukkan ledakan hebat di gudang amunisi dan kendaraan lapis baja yang meledak di sekitar bangunan yang sebelumnya diklaim sebagai rumah sakit. Warganet di seluruh dunia ramai-ramai membongkar kebohongan narasi resmi Israel. Tagar seperti False Flag Israel dan Justice for Gaza menduduki trending topik global. Di tengah arus informasi ini, semakin sulit bagi pemerintah Israel untuk menyangkal kenyataan yang tersaji gamblang di hadapan publik. Tak butuh waktu lama, dunia internasional mulai bereaksi keras. Beberapa pemimpin dunia, LSM hak asasi manusia, dan pakar hukum internasional secara terbuka mengecam upaya manipulasi informasi yang dilakukan Israel. Banyak yang menyatakan bahwa penggunaan fasilitas sipil untuk menutupi aktivitas militer melanggar hukum humaniter internasional. Ironi yang mencolok muncul, Israel menuduh Iran menyerang sipil, padahal Israel selama ini yang berkali-kali terbukti menargetkan warga sipil di Gaza, Rafah, dan berbagai wilayah Palestina lainnya. Tragedi yang berkali-kali menimpa Gaza menjadi pembanding yang tak terelakkan. Masyarakat dunia masih mengingat dengan jelas bagaimana serangan udara Israel menghancurkan rumah sakit, sekolah, bahkan tempat penampungan pengungsi di Gaza. Puluhan ribu korban sipil berjatuhan selama bertahun-tahun konflik. Kini, ketika Israel mencoba memposisikan dirinya sebagai korban, masyarakat internasional menolak lupa. Rekam jejak kelam Israel di Palestina justru memperburuk citra Netanyahu di mata dunia. Dalam konferensi pers yang disiarkan secara luas, juru bicara militer Iran menegaskan bahwa serangan ini adalah langkah balasan yang sah dan terukur terhadap agresi Israel ke wilayah Iran sebelumnya. Ia menegaskan bahwa seluruh target serangan sudah dipastikan sebagai fasilitas militer, bukan sipil.
Iran bahkan merilis gambar satelit dan intelijen yang menunjukkan bukti kuat bahwa lokasi yang dihantam adalah gudang senjata serta markas komando militer Israel yang sengaja disamarkan di kawasan sipil. Di tengah gempuran bukti dan tekanan global, posisi Israel kian terpojok. Kepercayaan masyarakat dunia terhadap pernyataan Netanyahu semakin menipis. Bahkan sebagian sekutu tradisional Israel mulai menunjukkan keprihatinan mendalam dan menyerukan penyelidikan independen. Media arus utama yang biasanya pro-Israel mulai memberitakan sisi lain konflik ini, memicu diskusi global tentang etika perang dan kebenaran informasi. Sementara itu, Iran memperingatkan bahwa jika provokasi berlanjut, serangan balasan bisa meningkat jauh lebih dahsyat. Keunggulan pertahanan udara Israel yang selama ini dibanggakan dunia, Iron Dome, mulai menunjukkan kelemahannya. Sistem yang selama ini mampu menghadang roket dari Gaza, kini dibuat kewalahan oleh ratusan rudal balistik dan drone serangan Iran yang datang bertubi-tubi. Beberapa rudal berhasil ditembak jatuh, namun banyak yang lolos dan menghantam target strategis di jantung Tel Aviv. Situasi ini mengejutkan banyak pihak, menandai momen langka di mana Israel benar-benar terancam di wilayahnya sendiri. Kota Tel Aviv berubah menjadi medan ketakutan massal. Warga berlarian ke tempat perlindungan bawah tanah. Suara ledakan terus terdengar sepanjang malam. Sirene meraung hampir tanpa jeda. Jalanan yang biasanya ramai kini kosong dan mencekam. Hanya diselimuti asap dan nyala api dari bangunan yang terbakar. Infrastruktur mulai runtuh satu persatu, sementara pasukan keamanan Israel berjuang mengendalikan situasi yang semakin kacau. Suasana kota yang dulunya penuh kehidupan kini berubah seperti zona perang yang gelap dan tak pasti. Dari udara, Tel Aviv tampak seperti lautan api. Gedung-gedung tinggi, pusat bisnis, dan fasilitas vital terbakar hebat setelah dihantam rudal Iran yang nyaris tak terbendung. Kamera drone dan foto-foto satelit memperlihatkan kehancuran di berbagai titik strategis. Api membubung tinggi, memantulkan cahaya merah ke langit malam. Sementara itu, aparat keamanan tak mampu menjangkau semua titik serangan. Sebagian besar upaya pemadaman gagal akibat skala kerusakan yang terlalu besar. Tel Aviv, pusat kekuatan ekonomi dan politik Israel, berada di ambang kehancuran. Pasukan penyelamat Israel tampak tak berdaya menghadapi skala serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak jalanan terputus akibat reruntuhan, sistem komunikasi lumpuh, dan listrik padam di berbagai wilayah. Ribuan warga mengungsi ke stasiun bawah tanah dan bunker, namun kapasitas yang terbatas membuat sebagian besar harus bertahan di rumah atau bangunan darurat. Kepanikan semakin meluas ketika serangan udara terus berlanjut tanpa jeda. Tak ada yang tahu kapan badai ini akan berakhir, sementara kehancuran merambat ke seluruh penjuru kota. Para analis militer internasional mulai bersuara, serangan ini bisa menjadi titik awal perang besar di Timur Tengah. Ketegangan yang telah lama membara kini meledak ke permukaan. Israel, yang selama ini dominan secara militer, tiba-tiba berada dalam posisi defensif. Iran, dengan dukungan moral dari sebagian besar negara kawasan, memperingatkan bahwa serangan ini hanyalah permulaan. Dunia memandang dengan cemas, khawatir konflik ini meluas menjadi perang regional yang melibatkan kekuatan besar dunia. Sementara itu, ketegangan di lapangan terus membara tanpa kepastian. Di tengah kobaran api dan hujan rudal yang melanda Tel Aviv, posisi Benyamin Netanyahu semakin terjepit. Kecaman internasional tak bisa lagi dibendung. Banyak negara, termasuk sekutu tradisional Israel, mulai menyerukan penyelidikan independen atas dugaan penggunaan fasilitas sipil sebagai tameng militer. Sorotan tajam tertuju pada Netanyahu yang dianggap mempermainkan opini publik global. Kredibilitas Israel sebagai korban mulai runtuh di mata dunia. Sejumlah pemimpin menyerukan deeskalasi segera, namun Netanyahu justru terlihat keras kepala dan menolak mundur, memperkeruh situasi. Dari Eropa hingga Asia, gelombang protes bermunculan. Ribuan orang turun ke jalan menyerukan solidaritas untuk Palestina dan mengecam keras tindakan Israel yang dinilai selama ini mengabaikan hukum internasional. Di media sosial, dukungan terhadap serangan balasan Iran justru meningkat, terutama di negara-negara yang selama ini menyaksikan penderitaan rakyat Gaza. Di berbagai ibu kota dunia, poster-poster bertuliskan "Stop War Crimes" dan
Free Palestine, mewarnai aksi-aksi damai yang menuntut keadilan sejati dan mengakhiri kekebalan Israel dari tanggung jawab internasional. Sementara serangan rudal terus menghujani Tel Aviv, Iran memperingatkan bahwa aksi ini baru permulaan. Dalam pernyataan resminya, Teheran menegaskan bahwa setiap serangan tambahan dari Israel akan dibalas dengan skala yang jauh lebih besar dan lebih menghancurkan. Iran menegaskan bahwa mereka tidak mengincar warga sipil, melainkan infrastruktur militer dan pusat-pusat komando yang selama ini tersembunyi di balik fasad sipil. Dunia pun menahan napas, menyadari bahwa satu langkah keliru dari salah satu pihak bisa memicu konfrontasi penuh yang bisa meluas ke kawasan Timur Tengah dan melibatkan kekuatan besar dunia. Kondisi di Tel Aviv memburuk setiap jamnya. Listrik padam di lebih dari separuh kota, jalur komunikasi terganggu, dan ribuan warga masih terjebak di zona berbahaya. Beberapa gedung pemerintahan dilaporkan rusak berat, sementara fasilitas militer yang tersisa dipindahkan ke lokasi rahasia. Iron Dome yang kelelahan tak mampu lagi menahan serangan intensif Iran. Di balik layar, sejumlah elit politik Israel dilaporkan mulai dievakuasi ke tempat perlindungan rahasia di luar kota. Ketakutan merajalela di antara warga sipil yang merasa ditinggalkan, sementara rudal terus menerjang tanpa henti. Kini, seluruh dunia memperhatikan Tel Aviv yang terbakar dengan rasa khawatir mendalam. Narasi Netanyahu yang mencoba memainkan kartu korban mulai kehilangan daya. Fakta-fakta di lapangan, kehancuran fasilitas militer yang disamarkan, serangan balasan yang terukur, dan manipulasi informasi, telah mengguncang opini global. Para analis memperingatkan bahwa jika tidak ada langkah diplomatik segera, konflik ini berpotensi berubah menjadi perang regional besar yang bisa melibatkan kekuatan-kekuatan global. Sementara itu, di langit merah yang terbakar, bayang-bayang perang terus menghantui, menyisakan ketegangan yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.